Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiano Vidya Nugroho dari kelas manajemen 3 semester 2. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester dari dosen saya, Paujan, selaku dosen akuntansi saya. Baik teman-teman, di situ instruksinya diminta buatlah jurnal umum atas transaksi di atas. Maksudnya yang ini ya teman-teman. Lalu yang kedua, postinglah jurnal umum di atas ke dalam buku besar 4 kolom dan susun neraca saldo per 30 April 2018. Yang ketiga, jawaban diupload dalam Google Drive dan disimpan dalam box description channel YouTube masing-masing. Yang keempat, batas akhir upload 24 jam setelah jadwal dilaksanakan dan soal diterima mahasiswa dari panitia pengawas. Jadi nanti untuk pengerjaan jurnal umum, buku besar, dan neraca 4 kolom bakal saya taruh di deskripsi. Baik, yang pertama diminta untuk menjelaskan berdasarkan pengetahuan Anda dengan menggunakan bahasa sendiri, yaitu sejarah akuntansi dunia. Menurut sejarahnya, ilmu akuntansi muncul pertama kali pada tahun 1494, yang mana di kala itu ada seorang matematikawan bernama Luca Paciolo yang berhasil membukukan pencatatan keuangan dengan model berpasangan. Buku yang dicetak oleh matematikawan sekaligus pemuka agama ini diberi nama atau judul Summa de Arithmetic Proportioni et Proportionita. Isi dari buku adalah metode pembelajaran cara mengelola keuangan yang dibuat secara khusus untuk para usahawan kala itu. Munculnya sistem pembukuan berpasangan pada awalnya bermunculan akuntansi masih belum diberi nama itu, melainkan disebut dengan istilah sistem pembukuan berpasangan. Awal munculnya sistem ini ditemukan pertama kali di Eropa Barat, karena memang di sanalah si penemu pertama menyebarkan sebagai pembelajaran kepada pebisnis. Namun beberapa waktu kemudian sistem pembukuan berpasangan mulai dikenal di banyak negara-negara besar yang lainnya. Bahkan negara sekelas Amerika Serikat juga menggunakan sekalipun dengan nama yang berbeda. Di Amerika, sistem pembukuan disebut sistem Anglo-Saxon. Selain Amerika Serikat, Belanda juga mengadopsi ilmu pembukuan berpasangan. Negara ini menamakannya pembukuan sistem kontinensial. Sesungguhnya, sistem pembukuan berpasangan yang sudah menyebar di Eropa Barat mengalami perkembangan yang sangat signifikan, terutama di zaman-zaman pertengahan, yang mana di kala itu terjadi perpindahan proses perdagangan dari Venesia, Italia ke Eropa Barat. Bahkan Inggris sempat menjadi pusat perdagangan di masa revolusi industri ini. Karena eksodus para pedagang yang terbiasa melakukan pencatatan pembukuan, maka pembukuan mulai berkembang sistem akuntansi yang beredar di Inggris di kala itu, yaitu sistem pembukuan berpasangan, yang nama Inggrisnya sudah dijelaskan di atas. Karena perkembangan inilah maka muncul versi-versi baru dengan nama yang berbeda-beda. Versi-versi inilah yang sejatinya mulai dikenal dengan istilah kontinensial di Belanda dan Anglo-Saxon II di Amerika. Ini terjadi kira-kira pada abad ke-19. Di abad ke-19, Amerika Serikat mempatenkan teori Anglo-Saxon II menjadi teori yang lebih komprehensif, yang disebut dengan istilah teori accounting. Dan ini yang dianggap cikal bakal lahirnya teori akuntansi modern. Teori ini mulai berkembang pesat di awal abad 20-an, yang mana di kala itu Amerika Serikat sudah mengenal komputer yang membuat pengaplikasian akuntansi menjadi lebih mudah. Tak hanya itu, penambahan teori di dalam pembukuan tersebut juga semakin diperkuat. Maka dari itu, saat ini bisa ditemukan teori akuntansi sebagai disiplin ilmu pengelolaan keuangan yang kompleks dan seakan final. Karena segala bentuk pengelolaan finansial dari yang tradisional hingga kontemporer ada di sana. Baik, kita lanjut ke dalam soal yang nomor 2, yaitu sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia.
seperti yang sudah saya kutip di dalam buku saya, sejarah akuntansi di Indonesia dinyatakan muncul pertama kali di abad 1642, yang mana di kala itu masyarakat tradisional sudah mengenal pencatatan keuangan termasuk kalkulasi laba rugi. Kemampuan ini dibawa oleh pedagang-pedagang dari luar negeri yang memang menjajakan barang dagangannya di Indonesia. Negara yang dianggap pertama kali mengenal konsep akuntansi di Indonesia adalah Belanda, Portugis, dan Spanyol. Menurut kabarnya, negara-negara ini mendapatkan pengetahuan tersebut dari Romawi di abad sebelumnya. Sekalipun sudah lama masyarakat mengenal sistem pencatatan keuangan karena banyak belajar dari pedagang, tetapi ilmu ini benar-benar diterapkan pada tahun 1642. Bahkan dari buku-buku sejarah yang ditemukan, ternyata akuntansi pertama kali digunakan di Indonesia pada tahun 1747. Namun teori ini masih dilaksanakan secara parsial saja. Bahkan dianggap teori akuntansi yang dipakai tidak selalu utuh dan jelas. Baru pada tahun 1870, akuntansi mulai dijalankan dengan lebih serius pasca dihapuskannya PP Tanam Paksa. Ketika peraturan tersebut dihapuskan, maka banyak sekali investor asing terutama Belanda yang menanamkan modalnya di Indonesia. Maka dari itu, demi keteraturan finansial, teori akuntansi pun mulai digunakan di tanah air. Sejak saat itu, teori akuntansi mulai berkembang di Indonesia. Bahkan pada tahun 1952, perguruan tinggi mulai mengajarkannya kepada mahasiswa, yang mana di kala itu masih ada universitas yang mengampu, yaitu Universitas Indonesia. Pada tanggal 17 Oktober 1997, Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI resmi didirikan di Aula Universitas Indonesia untuk mewadahi dan membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntansi. Sekalipun demikian, dalam perkembangannya mulai banyak universitas lain yang juga mengampu disiplin ilmu akuntansi, baik kampus negeri maupun yang masih berstatus perguruan tinggi swasta. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 3. Sebutkan dan jelaskan tentang keilmuan dan lapangan pekerjaan akuntansi. Sesudah yang saya kutip dan saya cari juga, lulusan akuntansi atau prospek kerja akuntansi itu ada lumayan banyak. Di sini saya akan sebutkan satu persatu dan menjelaskannya. Yang pertama ada akuntan publik. Seorang akuntan publik dapat bekerja di perusahaan atau secara individual. Tugasnya diantaranya mulai dari menyiapkan dan menganalisa berbagai laporan dan dokumen keuangan. Profesi ini juga harus memahami dengan baik suatu regulasi perpajakan dengan baik, serta terus mengikuti perkembangan terbaru dari regulasi perpajakan. Petugas akuntansi profesi ini sendiri diantaranya memperbaharui dokumen keuangan dan pencatatan data. Mereka tidak menganalisa data seperti akuntan, tapi hanya menyediakan data. Lalu yang kedua, ada manajer akuntansi. Manajer akuntansi bertugas mengelola dan mengawasi departemen akuntansi serta semua bidang pelaporan keuangan. Ia kemudian bertugas memelihara prinsip akuntansi dan mengembangkan berbagai praktik terbaik, serta sistem untuk menganalisis, mengumpulkan, dan melaporkan informasi. Seorang manajer akuntansi juga harus dapat memiliki pemahaman yang kuat mengenai beragam prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Lalu yang ketiga ada account officer. Account officer atau OA tugasnya adalah memasarkan produk-produk perusahaan kepada para calon nasabah yang dianggap potensial
kemudian monitoring pembiayaan yang diberikan agar nasabah yang bersangkutan kemudian memenuhi kewajibannya terhadap perusahaan. Account officer juga bertanggung jawab menjalin hubungan baik terhadap para nasabah di mana ia berperan sebagai petugas ataupun orang yang menangani sebagai permasalahan yang tengah dihadapi nasabah. Lalu yang keempat, ada financial analyst. Financial analyst bertugas menilai stabilitas, profitabilitas suatu usaha, subusaha maupun proyek. Analisis keuangan menyajikan sebuah laporan dalam bentuk rasio kepada pimpinan suatu usaha sebagai acuan untuk mengambil kebijakan perusahaan. Berdasarkan hasil analisis ini, maka manajemen dapat memutuskan melanjutkan atau tidak melanjutkan operasional suatu usaha atau bagian dari suatu usaha. Selain itu, financial analyst juga melakukan pembuatan atau pembelian bahan baku dalam proses produksi, melakukan pembelian atau menyewa mesin-mesin produksi, melakukan negosiasi untuk memperoleh pinjaman bank guna meningkatkan modal kerja perseroan, serta berbagai keputusan lainnya yang memungkinkan manajemen melakukan pilihan yang tepat terhadap berbagai alternatif yang ada dalam mengelola perusahaan. Lalu yang kelima, ada internal auditor. Perusahaan di bidang apapun pasti membutuhkan peran internal auditor yang bertugas untuk memastikan hasil laporan keuangan perusahaan sesuai dengan aslinya. Internal auditor juga harus memastikan seluruh manajemen telah melakukan usaha secara efisien dan tidak terjadi penyimpangan. Oleh sebab itu, tugas internal auditor harus benar-benar terjaga di dalam sebuah perusahaan, sehingga adanya sebuah sistem pengendalian yang digunakan untuk menjaga terjadinya penyimpangan. Lalu yang terakhir, yang keenam, ada asisten controller. Asisten controller melakukan hubungan kontrol atau dukungan kontrol perusahaan dalam semua aktivitas yang berhubungan dengan akuntansi, termasuk akuntansi manajerial, akuntansi lanjutan, dan aktivitas keuangan dalam perusahaan. Baik, soal yang selanjutnya nomor 4, yaitu sebutkan dan jelaskan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi. Pihak-pihak yang berkepentingan, pentingnya informasi akuntansi dalam sebuah perusahaan untuk digunakan sejumlah pihak. Para pemakai informasi akuntansi ini memiliki tujuan yang berbeda tergantung pada kebutuhan mereka. Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi dari perusahaan bisnis harus dirancang dengan cara yang sesuai standar akuntansi. Dari perusahaan bisnis harus dirancang dengan cara yang sesuai standar akuntansi dan menghasilkan laporan untuk memenuhi kepentingan semua pihak pemakai informasi akuntansi. Yang pertama, ada manajer. Seorang manajer perusahaan memerlukan informasi akuntansi untuk penyusunan perencanaan perusahaan, pengevaluasian kemajuan yang dicapai perusahaan, serta melakukan tindakan koreksi yang diperlukan. Lalu yang kedua, ada investor. Para investor sangat memerlukan data akuntansi suatu organisasi untuk menganalisis perkembangan organisasi yang bersangkutan. Investor telah melakukan penanaman modal pada suatu usaha dengan tujuan untuk mendapatkan hasil, sehingga investor harus melakukan analisis laporan keuangan perusahaan yang akan dipilihnya untuk disuntikan dana dari investor. Yang ketiga, ada kreditor. Kreditor berkepentingan dengan data akuntansi karena kreditor berkepentingan untuk pemberian kredit kepada calon nasabahnya. Nasabah yang dipilih kreditor adalah nasabah yang mampu mengendalikan pokok pinjaman beserta bunganya pada waktu yang tepat. Oleh karena kreditor sangat berkepentingan dengan laporan keuangan calon nasabah dan nasabahnya. Yang keempat,
ada instansi pemerintah. Instansi pemerintah sangat berkepentingan dengan informasi akuntansi. Dari informasi keuangan suatu organisasi, pemerintah akan dapat menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar oleh organisasi yang bersangkutan. Yang kelima, organisasi nirlaba. Meski organisasi nirlaba bertujuan tidak untuk mencari laba, organisasi ini masih sangat memerlukan informasi keuangan untuk tujuan penyusunan anggaran, membayar karyawan, dan membayar beban-beban yang lain. Yang keenam, memakai lainnya. Informasi akuntansi juga diperlukan oleh organisasi lainnya, seperti organisasi buruh, yang memerlukan informasi untuk memajukan kenaikan gaji, tunjangan-tunjangan, serta mengetahui kemajuan perusahaan di mana mereka bekerja. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 5. Sebutkan dan jelaskan siklus akuntansi perusahaan jasa. Sama dengan jenis perusahaan lainnya, perusahaan jasa juga harus membuat laporan keuangan. Seperti yang Anda ketahui, untuk membuat laporan keuangan, maka harus mengetahui siklus akuntansi pada perusahaan tersebut. Di sini kita akan membahas siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus akuntansi perusahaan jasa yang pertama yaitu identifikasi dan analisis transaksi. Langkah pertama dalam tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa adalah mengidentifikasi dan menganalisis transaksi. Akuntansi atau akuntan harus mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan, memiliki bukti dan dapat dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Contohnya seperti nota pembelian, kwitansi penjualan, dan sebagainya. Setelah mengidentifikasi transaksi, Anda harus menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan untuk memudahkan. Anda juga dapat menggunakan persamaan matematika, yaitu harta sama dengan hutang plus modal. Yang kedua, pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Setelah informasi transaksi dianalisis, kemudian dicatat dalam buku jurnal, maka bisa disebutkan jurnal umum adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Catatlah seluruh transaksi keuangan secara detail pada jurnal umum berdasarkan data-data yang dikumpulkan agar memudahkan Anda pada tahap-tahap selanjutnya. Yang ketiga, posting ke buku besar. Langkah selanjutnya sebagai contoh siklus akuntansi pada perusahaan jasa yaitu memposting transaksi ke dalam buku besar. Buku besar di sini adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Golongkanlah data transaksi keuangan berdasarkan jenis transaksi, tanggal, nomor, dan nama akun, dan lain sebagainya. Dengan begitu, seluruh transaksi perusahaan pada jurnal yang berhubungan dengan kas akan masuk pada satu buku besar kas. Lalu hitunglah saldo masing-masing akun pada buku besar untuk mengetahui total nilai akun. Yang keempat, penyusunan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Cara menyusun neraca saldo sangat mudah. Anda hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya antara jumlah debit dan kredit. Yang kelima, penyusunan jurnal dan neraca saldo penyesuaian.
Jika pada akhir periode akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat, ada transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Penyesuaian umumnya dilakukan secara periodik, biasanya saat laporan akan disusun. Kemudian, Anda juga dapat atau harus membuat neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Saldo dari akun-akun pada buku besar dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva atau pasiva saldo. Antara saldo aktiva dan pasiva pada neraca saldo ini juga harus seimbang. Contohnya penyusutan peralatan, uang sewa yang belum dilunasi, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam adalah neraca jalur. Penyusunan neraca jalur akan mengacu pada neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Apabila keduanya sudah Anda buat, maka penyusunan neraca jalur bisa dilakukan secara mudah. Neraca jalur akan memberikan informasi dalam bentuk laporan laba rugi dan neraca. Keduanya itu akan menjadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan. Lalu yang ketujuh ada penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Langkah selanjutnya dalam contoh siklus akuntansi pada perusahaan jasa yakni adalah menyusun laporan keuangan. Berdasarkan informasi pada neraca saldo, setelah penyesuaian tahap selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, penyusunan jurnal, dan laporan arus kas. Lalu yang kedelapan, yang terakhir yaitu adalah untuk menyusun jurnal penutup. Setelah membuat laporan keuangan, Anda juga harus membuat jurnal penutup. Jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau rekening laba rugi. Caranya dengan menolkan atau membuat nihil rekening terkait. Rekening-rekening nominal harus ditutup karena rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktiva atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan. Baik teman-teman, sekian video dari saya untuk menjawab soal ujian tengah semester. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.